Halo, halo, halo. Kita bertemu lagi di video kedua yang masih membahas tentang equity crowdfunding. Namun di video kedua ini kita akan lebih membahas equity crowdfunding dan kaitannya dalam konteks Indonesia. Ya, jadi di Indonesia seperti apa equity crowdfundingnya, iklimnya seperti apa, dan apakah sudah diatur dalam undang-undang. Nah, kita akan melihatnya di video kedua ini. Jadi kalau langsung bertanya bahwa apakah equity crowdfunding di Indonesia itu ada payung hukumnya, maka jawabannya adalah ya. Ya, karena OJK ya sejak tahun 2018 itu sudah merilis POJK nomor 37 garis miring POJK nomor 4 garis miring 2018 alias sejak April. Sebenarnya sejak April 2018 OJK sudah mengeluarkan aturan ini, yaitu tentang layanan urun dana melalui penawaran saham yang berbasis teknologi informasi alias equity crowdfunding. Artinya dengan POJK ini itu hanya yang diurusi itu masih sekitar equity crowdfunding. Ya, dan per 31 Desember 2019 itu sudah ada 3 startup yang resmi telah mendapatkan izin operasional dari OJK, yaitu Santara, Bishare, dan Crowdana. Dan di sini kalian bisa melihat sumbernya. Ini adalah rilis kanal informasi resminya OJK bahwa 3 platform ini sudah mendapatkan izin operasional resmi sesuai ketentuan POJK yang sudah dirilis sejak 2015 yang lalu. Ya, loh, kenapa kok tahun 2020 tidak nambah, Pak? Ya karena kalian tahu sendiri kan COVID. Nah, karena COVID sendiri maka OJK memutuskan untuk menghentikan proses pendaftaran dan proses assessment dari banyak sekali startup platform equity crowdfunding yang ngantri. Jadi sebenarnya sudah banyak yang ngantri. Cuma sejak tahun 2020 ya itu kan ada pandemik. Kan pada mengalami kelesuan ekonomi, deflasi. Oleh karena itu keputusannya ya udah stop aja dulu. Ya kita tunggu ekonomi membaik sambil Santara, Bisa, dan Prodana silahkan kalian beroperasi untuk fokus membantu UMKM yang ada di wilayah kerja kalian, intinya seperti itu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya secara ringkas di Indonesia. Nah, dalam regulasi POJK tersebut ada apa saja? Ya, kita bisa lihat ya, silakan bisa dicek lagi di sumber aslinya ya di POJK ini ada kok. Di Google bisa di search ya, bisa dulu juga PDF-nya. Ini ada pertama kita lihat di pasal 5 ya. Pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C. Jadi pasal 5 ayat 1 ya itu mengatur tentang bagaimana code of conduct-nya para platform EC kaitannya dengan para UMKM dan startup yang menerbitkan sahamnya. Jadi yang pertama yang huruf B itu mengatur bahwa penawaran saham itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan. Jadi misalnya ada perusahaan UMKM startup yang kemudian mendaftarkan diri untuk mendapatkan pendanaan dari equity crowdfunding. Ya, misalnya di Santara, Bishare maupun Crowdana. Dan ketika sudah dikabulkan, sudah misalnya oke Anda sudah layak, silakan dibuka dan silakan masyarakat yang mau invest, silakan invest ke sini. Ya, dan itu tapi masa pembukaannya, ketentuannya itu dilakukan paling lama 12 bulan. Nah, nanti kita akan lihat bahwa pada kenyataannya ya ketiga crowdfunding ini itu banyak yang tidak berani lama-lama 12 bulan. Biasanya cuma 1 bulan atau 2 bulan gitu. Ya, mereka nggak berani untuk melanggar ayat ini secara ekstrim. Ya, dibolehin paling lama 12 bulan tapi tetap mereka nggak berani ngambil risiko 30 hari, 60 hari selesai gitu istilahnya. Terus kemudian total dana yang dihimpun melalui penawaran saham itu paling banyak 10 miliar. Ya, jadi intinya ya misalnya UMKM misalnya warung nasi Padang ya, terus kemudian misalnya toko listrik atau misalnya toko aspal atau mungkin warung ramen ya, warung makan. Itu kalau misalnya butuh dana yang dihimpun melalui equity crowdfunding di Indonesia itu paling banyak 10 miliar, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Nah, perkara nanti itu misalnya bisa dilakukan berulang-ulang kali atau tidak, itu sangat bergantung pada kebijakan masing-masing platform EC.
Ya, nanti kalian akan lihat bahwa ada beberapa contoh ya, misalnya Santara dan BCR itu ada satu tipe proyek ya, tipe proyek yaitu tambak udang. Ya, tambak udang itu ada sampai 6 proyek kalau nggak salah. Jadi sebenarnya itu podo wae sebenarnya. Areanya sama aja. Ya, tiap-tiap petak tambak itu butuh dana sama aja. Tapi selama belum melewati 10 miliar, maka proyek tersebut akan berseri-seri terus sampai maksimum 10 miliar. Ya, nanti kalian lihat tambak udangnya seperti apa. Terus pasal 6 huruf A dan pasal 6 huruf B. Nah, ini terkait dengan penerbitnya. Jadi langsung ke santarannya BCR atau Crodana. Ya. Jadi gini, yang pertama adalah jumlah pemegang saham penerbit itu tidak boleh lebih dari 300 pihak. Ya, jadi disarankan sejak tahun 2015 itu jumlah pemegang saham penerbitnya tidak boleh lebih dari 300 pihak. Ya, jadi nanti kalian akan lihat ya, BCR maupun Santara itu sebenarnya sudah beroperasi sejak 2018. Ya, namun mereka baru diizinkan, memperoleh izin resminya itu pada sekitar 2019 ya, Agustus, September, Oktoberan itu. Kalau nggak salah September dan November ya, mereka memperoleh izin resmi operasional. Kenapa? Karena pada saat itulah mereka tuh sudah bisa menekan jumlah pemegang saham penerbit ya, itu tidak boleh lebih dari 300 pihak. Waktu itu masih sekitar 500 600 investor itu. Nah, tapi ketika sudah bisa ditekan sampai tidak boleh melebihi 300 pihak, nah mereka baru diizinkan. Terus kemudian pasal 6 huruf B itu jumlah modal disetor penerbit tidak boleh lebih dari 30 miliar ya. Seperti itu. Terus kemudian pasal 42 ayat 2 huruf A dan huruf B. Ya, ini terkait dengan pembagian tipe investor atau tipe orang-orang yang mau memodali pendanaan di UMKM atau startup tersebut. Ya, jadi gini, pasal 42 ayat 2A mungkin akan lebih terkait dengan orang-orang seperti kita. Ya, orang-orang yang tidak terlalu punya banyak pemasukan bulanan ya. Sehingga kalau sampai dengan setahun itu kita mungkin penghasilannya tidak melebihi 500 juta per tahun. Ya, anggap aja misalnya aja deh gaji UMR Semarang berapa sih, sekitar 2 jutaan sampai 2,5 jutaan. Ya, anggap aja misalnya 2,5 lah. 2,5 per bulan. Kalau dikali dengan 12 bulan, ya itu berapa? Kan 30 juta doang kan. Ya kan? 30 juta per tahun. Ya kan kurang dari 500 juta. Maka orang-orang seperti kita ini ya itu harus lebih mempelajari tentang pasal 42 ayat 2A. Ya, artinya kalau kita masih belum bisa menembus angka penghasilan 500 juta per tahun, kita itu dibatasi. Ya, kita hanya boleh membeli saham melalui layanan urun dana ini paling banyak sebesar 5% dari penghasilan per tahun. Ya, jadi misalnya gaji UMR Semarang 2,5 juta dikali 2,5 juta per bulan dikali 12 bulan, ya kan? Nah, berarti sama dengan 30 juta. Nah, 30 juta dikali 5%. Ya, berarti 30 juta dikali 5 itu kan 150 juta. 150 juta dibagi 100 ya itu sama dengan 1,5 juta. Jadi, dalam waktu setahun kita yang berpenghasilan seperti itu dengan scenario tadi itu hanya boleh investasi di sini itu 1,5 juta per tahun. Artinya ketika sudah masuk misalnya sudah sampai 1,5 juta tapi kita belum puas pengen beli saham lagi, tapi nanti secara sistem akan di stop. Kita nggak bisa deposit, kita nggak bisa investasi. Kita harus nunggu sampai tahun berakhir. Baru habis itu kita mulai bisa lagi invest paling banyak 1,5 juta di equity crowdfunding. Ya. Nah, walaupun nanti ya itu kalian akan menemukan ya beberapa ketentuan spesial ya bahwa meskipun kita penghasilannya mungkin belum sampai 500 juta per tahun, tetapi ya ini dicatat ya, dicamkan dulu. Tetapi pasal 42 ayat 2 huruf A ini itu bisa sedikit ditoleransi ya oleh sistem dan oleh OJK kalau kita minimal ya
sudah punya pengalaman beberapa tahun di pasar modal Indonesia. Ya, entah beli jual ataupun beli saham aja tapi ditahan mungkin buat dividen gitu ya. Tapi intinya kita punya karir istilahnya, karir tanda kutip, karir yang menunjukkan bahwa kita tuh investor atau trader aktif di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi seperti kayak kita beli-beli saham yang kita tahu lah, kayak seperti BCA, BRI, Indofood, ya, Unilever kayak gitu, ya. Nah, cuma masing-masing yang saya temukan nanti adalah baik Santara, B-Share ya, karena lebih ke arah UMKM dan startup gitu ya. Itu mereka itu ada yang mensyaratkan 3 tahun karir ya di Bursa Efek Indonesia, ada yang mensyaratkan 5 tahun. Ya, cuma yang saya ingat paling jelas itu yang Santara itu kalau nggak salah 2 atau 3 tahun. Ya, jadi kalau sudah punya pengalaman lebih dari 2 atau 3 tahun di Bursa Efek Indonesia dan aktif, ya entah beli jual atau beli saja, itu nanti bisa dipertimbangkan untuk dibuka limitnya oleh platform equity crowdfundingnya dan OJK. Itu. Terus pasal 42 ayat 2B ya tadi masih terkait dengan huruf A. Ini soalnya saya pernah mengalaminya. Jadi perlu waktu sekitar seminggu untuk buka limit saya ya, karena meskipun penghasilan per tahunnya belum sampai 500 juta ya, tetapi pasal 42 ayat 2 huruf A ini menjadi tidak berlaku lagi bagi saya karena saya sudah bisa membuktikan bahwa saya sudah 10 tahun berada di pasar saham gitu. Ya, terus kemudian pasal 42 ayat 2B ya itu terkait dengan orang-orang yang kalau tadi di video pertama kita menyebutnya sebagai the accredited investor ya, atau mungkin sophisticated investor, atau mungkin bisa dibilang seperti high net worth individual. Artinya orang yang istilahnya itu ya kalau bahasanya kerennya tuh kayak udah sultan lah istilahnya gitu loh. Ya, mau aktif mau pasif tapi per tahun tuh penghasilannya lebih dari 500 juta per tahun. Ya, itu dapat membeli saham melalui layanan urun dana, itu pun masih paling banyak sebesar 10% dari penghasilan per tahun. Ya, nah tapi juga ini limitnya juga bisa diangkat gitu loh. Ya, dengan yang sudah saya ceritakan tadi waktu saya menjelaskan di huruf A ini. Ya, jadi misalnya ya penghasilannya misalnya dalam setahun misalnya 1 miliar gitu ya. Nah 1 miliar tuh limitnya 10%. Berarti maksimum itu bisa beli itu 100 juta gitu, dalam contoh yang saya sebutkan barusan itu. Ini ya, jadi ada 3 perusahaan Santara, B-Share dan Crodana untuk sekarang ini ya, sampai dengan saat ini saya membuat materi ini ya di akhir tahun 2020 baru ada 3. PT Santara Daya Inspiratama, PT Investasi Digital Nusantara dan PT Crodana Teknologi Indonesia beserta websitenya masing-masing ya. Dan ini adalah surat tanda izinnya, keputusannya, serta ini tanggal rilis izinnya. Kalau Santara 6 September 2019, B-Share 6 November 2019, dan Crodana 31 Desember 2019. Ya, dan kalau lihat dari ininya seperti kejar tayang ya kayaknya ya, OJK ya. Seperti kejar tayang. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, platform equity crowdfundingnya seperti apa. Nah, di sini seputar Santara dulu ya. Kita akan membahas dulu tentang Santara. Jadi Santara atau nama perusahaannya adalah PT Santara Daya Inspiratama ya. Itu sebenarnya berdiri sejak Juli 2018. Ya. Nah, tapi ya pada September 2018 itu oleh OJK di stop operasionalnya. Ya, kenapa? Ada jadi istilahnya kalau dari klaim ya, founder dan co-foundernya ya. Itu OJK itu nyetop operasionalnya bukan karena melarang ya, tapi istilahnya untuk dijadikan sebagai case study oleh OJK dalam hal memahami equity crowdfunding ya, teorinya seperti apa di global, terus kemudian di dunia internasional seperti apa regulasinya, terus dicocokkan dengan Indonesia itu seperti apa yang harusnya undang-undangnya seperti gini lah gitu loh. Ya, pengawasan ini seperti apa. Nah, itu makanya istilahnya Santara termasuk salah satu perusahaan yang dijadikan case study oleh OJK dalam hal equity crowdfunding. Ya, jadi lebih jauh lagi karena ya OJK itu seperti ingin belajar dari kesalahan-kesalahan di P2P lending ya, peer-to-peer lending sebelumnya ya, yang
even sampai sekarang pun juga kita tahu kan ya, di banyak media sosial banyak sekali masalah-masalah terkait dengan pinjol ya, pinjol yang nggak terdaftar lah, atau cara debt collectornya pinjol yang tidak etis lah, atau bahkan masalahnya bukan di pinjolnya tapi di yang ngutang gitu loh. Yang ngutang sendiri emang mentalnya bobrok gitu loh, mental bobrok ya, etikanya nggak baik ya, akhlaknya juga tidak ada itikat baik untuk mengembalikan. Jadi istilahnya tuh kayak OJK kecolongan gitu loh. OJK kecolongan hanya karena oh udah pernah gini, udah kita legalkan aja gini-gini, yang penting daftar. Ternyata malah ya tabiatnya orang Indonesia kan gitu, akhirnya malah kecolongan. Jadi istilahnya tuh kayak untuk membenarkannya itu butuh effort yang lebih gede ketimbang kalau sejak awal ya itu diniatin bikin undang-undangnya gitu, dan enforcernya seperti apa gitu. Nah, itu ya tentang Santara. Dan Santara itu sejak awalnya ya, sejak awal sampai sekarang itu memang dia fokus ya, dia fokus membiayai UMKM atau startup ya yang butuh pendanaan bisnis sekitar 500 juta sampai dengan 5 miliar ya. Jadi walaupun maksimumnya 10 miliar dari OJK, tapi Santara sendiri tidak berani untuk sampai ke maksimum itu ya. Maksimum itu masih 5 miliar. Ya, terus kemudian yang unik dari Santara adalah dia tidak hanya sekedar menerima penerbitan juga, tapi juga dia itu men-screening UMKM-nya. Ya, jadi ada beberapa syarat ya sesuai dengan yang ada di POJK itu, bahwa perusahaan UMKM ataupun startup itu uniknya ya, namanya aja UMKM atau startup. Kita kan mungkin berpikir bahwa wah berarti koyo ini ya, kayak warung-warung makan tuh gimana ya. Tapi masalahnya warung-warung makan kecil seperti apapun gitu ya, kalau mau ekspansi ya itu harus berbentuk PT. Ya, terus kemudian tata bukunya tuh harus layak. Minimum menyajikan laporan laba rugi itu sudah pantas sesuai dengan standar akuntansi yang paling basic. Dan sudah beroperasi minimal 5 tahun. Ya, jadi proses screeningnya di Santara itu lumayan strict ya, lumayan strict. Tapi meskipun lumayan strict ya, dalam praktiknya Santara itu bukan hanya sekedar penerbit saja, menerima order penerbit, terus meneliti apakah sudah melakukan ini, enggak. Tapi dia lebih ke arah membimbing juga. Jadi dia melakukan scale up ya. Jadi istilahnya masih perusahaan perseorangan atau mungkin hanya izin UMKM, terus di scale up sampai dengan PT. Minimum struktur organisasi, ADART dan tata bukunya itu sudah layak untuk disebut sebagai PT dan kemudian disahkan sebagai PT ya oleh kementerian terkait, dan sudah beroperasi minimal 5 tahun. Jadi kalau misalnya kalian menemukan banyak sekali bisnis di Santara, itu pada dasarnya ya bisnis intinya itu sendiri sudah beroperasi lebih dari 5 tahun. Tetapi mungkin uangnya kalian ya yang masuk ke pendanaannya mereka itu mungkin digunakan untuk ekspansi. Ekspansi misalnya bikin cabang baru, ekspansi misalnya untuk bikin menu baru ya, atau mungkin unit bisnis baru lah, seperti itu. Tergantung jenis bisnisnya apa ya, banyak sekali jenis bisnisnya. Terus khusus untuk makanan atau kuliner di Santara, yaitu yang bisa masuk itu harus berupa makanan yang timeless. Jadi bukan pada saat tertentu saja. Jadi misalnya seperti kalau kita tahu kalau makanan ya, misalnya makanan atau kuliner gitu ya, kan kalau di Semarang kita tahu kan bahwa pernah booming juga kan sekitar tahun 2019 awal sampai akhir itu es kepal ya, es kepal Milo ya kan. Itu banyak sekali, akhirnya terus menjamur. Terus sekarang gimana? Kita jadi nggak kedengeran lagi kan, seperti itu. Ya itu namanya hit doang gitu. Tapi ya itu harus berupa makanan yang timeless. Oleh karena itu makanya salah satu ujiannya seperti itu. Sudah beroperasi minimal 5 tahun dan dalam kondisi ekonomi yang normal, ya normal dalam artian tuh bertumbuh ya, meskipun pertumbuhnya stagnan secara nasional, tapi kalau ini perusahaan itu juga masih bisa bertumbuh secara normal, itu sudah bisa masuk kategori timeless kalau misalnya ini bisnisnya di makanan dan kuliner. Jadi itu yang bisa saya dapatkan dari Santara ya. Dan catatan statistik per 26 Desember 2020 ya. Jadi satunya ya. Jadi rekor penjualan saham tercepat itu 7 menit. Jadi bayangin aja misalnya jam 12 ya IPO ya, istilahnya IPO suatu sebuah perusahaan. Terus 7 menit kemudian habis ludes. Padahal mungkin perusahaan tersebut butuhnya 5 miliar. Ya, jadi 7 menit langsung 5 miliar terkumpul. Itu bisa. Paling cepat
ya. Walaupun rekor ini tuh terciptanya sekitar tahun 2019 akhir sampai 2020 awal. Ya, karena waktu itu kan belum ada tanda-tanda tentang COVID segala kan, makanya kan orang masih optimis. Tapi begitu ada COVID gitu, terkadang ini rekor penjualan saham tercepatnya jadi lebih ini apa namanya lebih lama jadinya. Ya, mungkin 1 hari penuh baru bisa, atau mungkin 2 hari, 5 hari, atau bahkan butuh 30 hari gitu loh. Karena orang jadi lebih berhati-hati untuk investasi di menginvestasikan modalnya. Oke, terus total investasi yang telah tersalurkan ya berdasarkan hitungan saya, ya hitungan saya. Nanti saya share ya, nanti saya akan share apa namanya Microsoft Excel. Saya sudah mendata semua perusahaannya, kapitalisasi pasarnya, bahkan rekor tentang dividen-dividen yang sudah ada, itu ada di situ. Jadi sampai dengan 26 Desember 2020 ini yang sudah disalurkan itu sekitar 111,39 miliar rupiah ya. Dan itu terkumpul dari sekitar 80 perusahaan. Ya, saya bilang 80 perusahaan ya, bukan 83 ya. Karena 80 perusahaan itu yang sudah fulfillment. Sementara masih ada 3 perusahaan di Santara itu yang masih lagi proses ya. Proses pendanaannya itu terkumpul 100%. Makanya saya bilang 80 perusahaan meskipun yang sudah terdaftar adalah 83. Terus kemudian untuk total investor yang terdaftar itu sudah tercatat 250.160 akun ya, atau pada dasarnya seperempat dari populasi ya, populasi investor yang terdaftar di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Ya. Ini contohnya ya, jadi ini contoh apa namanya websitenya. Nanti kita akan lebih dalam mendalami kok ya websitenya seperti apa, cara menggunakannya gimana. Ya terus ini tampilannya juga seperti ini ya, jadi bisa milih bisnis yang bagus-bagus ya. Terus juga kita ketika mengklik ya, melakukan klik kita juga bisa tahu banyak hal ya. Mulai dari kode saham, sisa waktu pendanaannya, kemudian periode dividennya akan dibagikan berapa bulan sekali, dan tentu saja ini catatannya adalah kalau laba bersih loh ya. Ya kalau rugi ya masa kita mau nuntut gitu loh, nuntut ada dividen ya enggak lah. Terus kita lihat bahwa harga sahamnya per lembar berapa, 100 rupiah. Total saham yang dibagikan berapa, 30 juta lembar. Sehingga kapitalisasi pasarnya adalah 30 juta lembar kali 100 per lembar sama dengan 3 miliar. Berarti perusahaan ini ya saya sapi karena mau ekspansi kemana ya, bikin cabang baru itu butuh 3 miliar gitu. Terus di sini kita bisa lihat bahwa setiap investor itu minimum pembeliannya adalah 1.000 lembar alias 100.000 ya. Walaupun nanti kalau kalian sudah berpraktek ya, sudah berpraktek itu kan akan tahu bahwa aslinya itu bukan 100.000, mungkin bisa 1,2 juta, 1 juta. Karena apa? Ini soalnya Santara dan BizShare ya serta Crodana itu menganut apa namanya sistem yang disebut sebagai pendanaan dinamis. Jadi kalau misalnya ini kan sudah 97% terisi kan istilahnya kan. Nah tapi dulu waktu misalnya masih 20%, 10% terisi, itu minimum pembeliannya itu 1 juta, 1,5 juta seperti itu. Tapi semakin dia terisi, semakin ke 90%, 97%, mendekati 100%, itu minimum pembeliannya akan turun. Maka itu disebut sebagai pembelian dinamis. Ya, prinsip ini aslinya itu saya juga melihat prinsip ini itu terjadi di itu equity crowdfundingnya Inggris yang namanya Seedrs. Soalnya saya juga mengamati ya Seedrs itu seperti apa. Ternyata dari sini, berarti bahkan dari sejak sini aja mungkin memang equity crowdfunding itu salah satu keunikannya ya seperti ini. Jadi minimum pembeliannya itu bisa semakin turun gitu, semakin lebih dulunya orang-orang kaya yang bergabung. Jadi orang kaya duluan yang bergabung, habis itu yang retail-retail akan memenuhi sisanya seperti itu ya. Nah, terus ini juga bisa download prospektus, atau mungkin bisa lihat di YouTube ini ya profil perusahaannya seperti apa. Terus kemudian ini juga ada ya saham tersisanya berapa persen, kalau dalam lembar berapa, masih butuh berapa juta lagi dia, kayak gitu. Ya, terus ini ya yang saya sebutkan tadi tentang POJK 37/2015 pasal 42 ayat 2. Ya, yang tadi ya, ini kan huruf A ya, dan ini adalah huruf B ya. Namun, ini bisa lihat ya bahwa kriteria batasan kepemilikan saham di atas ya, jadi pasal 42 ayat 2 itu tidak berlaku ya, bisa tidak berlaku kalau ada 2 syarat ya. 2 syarat ini dua-duanya bisa dipenuhi dalam artian itu atau ya.
Jadi bisa dan bisa atau. Jadi yang pertama adalah pemodal itu merupakan badan hukum. Atau pemodal memiliki rekening efek paling sedikit 2 tahun. Ini kurang jelas ya, ini rekening efek itu apa ya. Tapi kalau saya ngomong di sini, rekening efek itu intinya ya kalian misalnya sudah daftar akun di sekuritas ya, sekuritas saham, terus kalian udah investasi di Bursa Efek Indonesia lebih dari 2 tahun gitu ya secara aktif. Kemudian nanti kalian bisa minta tolong ya ke adminnya, ke customer service-nya Santara gini untuk bilang bahwa saya punya bukti bahwa saya sudah melakukan pendaftaran dan aktif di Bursa Efek Indonesia itu sudah sejak lama. Jadi tolong limitnya diangkat. Intinya gitu. Ya, itu pengalaman pribadi saya. Bisa. Tapi memang butuh waktu ya, butuh waktu. Kalau nggak sekitar seminggu. Seminggu itu pun karena waktu itu terhalang hari libur ya, hari libur nasional. Terus saya jadi tidak bisa memastikan secara pasti ya dalam artian itu berapa hari gitu ya, karena ujung-ujungnya ya butuh waktu seminggu, minggu depan ya, karena ada hari libur nasional waktu itu. Oke, kita beralih ke yang kedua yaitu BShare, PT Investasi Digital Nusantara. Ya, kita lihat catatan statistiknya seperti apa nih. Per 26 Desember 2020, rekor penjualan saham tercepat adalah 31 detik. Dan ini saya amati itu terjadi di Indomaret. Jadi ada istilahnya franchisor ya, franchisor butuh pendanaan, pendananya adalah Indomaret. Ya, begitu dirilis langsung 31 detik langsung habis. Nanti saya kasih lihat ya Indomaretnya tuh modalnya butuh berapa, dan bayangin aja modal segitu itu langsung terpenuhi dalam waktu 31 detik. Keroyokan itu investornya. Ya. Terus total investasi tersalurkan dari BShare itu cenderung lebih sedikit daripada Santara ya. Karena kalau Santara itu sudah sekitar 80 perusahaan, kalau BShare itu kayaknya kalau yang sudah terpenuhi ya, kalau nggak salah sekitar 38 atau 39 ya, 39. Ya, jadi masih separuhnya, tetapi memang BShare ini cenderung cara kerjanya itu agak beda dengan Santara. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Total investor terdaftar juga lebih sedikit daripada Santara, yaitu 51.400 akun kurang lebih ya. Itu ngakunya mereka di laporannya ya. Terus total bisnis terdaftar itu 39 perusahaan seperti yang saya bilang tadi ya. Ini contoh tampilan websitenya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kurang lebih sama ya. Jadi kalau kalian merasa bahwa ini kok tampilannya sama persis sih, lawang masalahnya dari banyak equity crowdfunding yang saya selidiki di luar negeri, yuk kok yang ini juga sih ya. Mau di mau di Inggris, mau di Jerman, mau di Amerika, itu cenderung mirip semua gitu loh, kayak gini modelnya. Ya, seperti itu. Ya, ini juga tampilannya mirip-mirip sama lah ya dengan Santara juga. Cuma dalam beberapa hal mungkin ya ada yang akan lebih cenderung menerima modelnya Santara, ada yang cenderung lebih bisa menerima modelnya BShare. Baik itu dari segi user interface-nya ya di website maupun di aplikasi Google Play Store-nya, maupun dari segi idealismenya mereka berdua. Ya, jadi Santara dan BShare itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi di Santara dan BShare ya itu sendiri terdapat 3 skema atau jenis produk investasi yang bisa ditawarkan pada para investor. Jadi sebenarnya 3 skema ini sebenarnya saya menemukannya di di BShare ya. BShare yang ngomong bahwa ada 3 skema. Ya, yaitu take over, grand opening, atau holding investment. Ya, tapi di Santara nggak dijelasin ya, skema bisnis seperti apa. Tetapi at least dari penjelasannya di BShare, saya bisa ngomong bahwa Santara itu 99% investasinya itu berbentuk holding investment. Ya, karena selain tambak udang, jadi selain yang ada kaitannya dengan peternakan ya di Santara, itu Santara peternakan agak jarang soalnya. Selain peternakan itu nyaris semua UMKM atau startup yang butuh pendanaan itu menggunakannya untuk membangun cabang yang baru. Maka disebut sebagai holding investment. Ya, tapi kita lihat dulu ya, apa itu take over, apa itu grand opening, dan apa itu holding investment. Jadi kalau misalnya di BShare ya, kalian akan menemukan bahwa ini skema bisnisnya apa, take over. Berarti ini adalah tipe skema di mana investasi ke bisnis yang sudah berlangsung demi memperluas jaringan bisnis.
ya atau ekspansi. Biasanya memiliki rekam jejak kinerja perusahaan yang cukup lama. Kemudian grand opening, yaitu pembukaan bisnis baru yang biasanya terjadi karena sifatnya franchise. Jadi kebanyakan kalau misalnya ada kayak apa namanya Alfamart ya, Indomaret, terus kemudian kebab Babaravi ya, terus kemudian warung nasi Padang, terus kemudian apa ya kafe atau apa yang kalau kalian lihat ini kok kayaknya namanya mirip-mirip ya, cuma kayak beda lokasi doang. Nah itu berarti jangan-jangan itu franchise dan kalau kalian lihat skemanya mesti grand opening. Ya, seperti itu. Dan holding investment itu terkait dengan pembisnis yang menerbitkan saham baru atau melepas kepemilikan saham holding company dan memberikan kesempatan pada investor untuk turut menjadi bagian dari pemegang saham di holding perusahaannya beserta seluruh cabang atau unit bisnis di dalamnya. Nah, ini sekaligus nanti saya akan kasih tahu kenapa kok saya memandang Santara itu hampir seluruhnya ya startup atau UMKM yang ada di dalamnya itu berbentuk holding investment. Karena pasti ada kata kunci bahwa kalian mendanai pembangunan satu cabang, tapi kalian mendapatkan manfaat dari seluruh cabang yang ada yang dimiliki oleh pemilik aslinya. Jadi misalnya sudah punya 3 ya cabang bisnis, mau bikin satu bisnis cabang yang baru tapi lewat EC. Jadi beli satu cabang tapi dapat potensi laba bersihnya dari keempat cabang yang dimiliki oleh owner yang aslinya. Atau istilahnya holding company gitu loh istilahnya gitu loh. Ya, seperti itu. Oke, terus kemudian ya selain itu Bishar juga menjelaskan bahwa kalau misalnya itu dari franchiser ya kayak Indomaret, Alfamart, Babaravi atau nasi Padang yang di franchise-kan ya atau kafe-kafe di franchise-kan ya itu ada 2 jenis manajemen bisnis yang dilakukan oleh franchiser ya bila bisnis yang tawarkan sahamnya merupakan bisnis franchise. Yang pertama adalah autopilot dan yang kedua adalah owner operator ya. Jadi autopilot itu intinya adalah seluruh manajemen bisnis itu dilakukan oleh franchiser ya. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih spesifik ya, memahaminya gini, kita pakai contoh Alfamart Indomaret aja yang paling gampang ya. Jadi Alfamart Indomaret ya, misalnya kamu lihat di sekitar kamu deh, ya setiap berapa ratus meter kan ada Indomaret ya, ada Alfamart gitu ya misalnya ya. Tapi kalian harusnya sadar ya, kalau kalian belajar bisnis, kalian harus sadar bahwa Indomaret yang ada di sini itu miliknya PT Indomaretnya itu atau milik orang yang membeli franchise-nya Indomaret kayak gitu loh ya. Nah nanti di Bishare kalian akan menemukan bahwa kalau misalnya Alfamart cabang mana atau Indomaret cabang mana gitu ya itu manajemen bisnisnya adalah autopilot, berarti kalian itu istilahnya kayak mendanai ya PT Alfamart atau PT Indomaretnya sendiri untuk bikin cabang gitu loh. Ya, jadi sifatnya investor EC di sini tuh hanya bersifat pasif atau bahkan ya artinya kayak kita tuh cuma nanam duit terus diem loh. Ongkang kaki tiap 3 bulan sekali dapat dividen intinya gitu. Kita tidak boleh ikut campur dalam kebijakan operasional bisnis. Ya, namun seperti dengan Santara juga tetap punya hak untuk mendapatkan laporan keuangan tiap bulan dan dividen sesuai dengan perjanjian franchise dan persentase kepemilikan saham. Bedanya adalah kalau kita ketemu Alfamart atau Indomaret yang manajemen bisnisnya atau owner operator, berarti kita relasinya ya relasi keuangannya itu dengan seseorang, gitu loh. Dengan seseorang yang bukan dari Indomaret atau Alfamart, tetapi beli franchise-nya Alfamart atau Indomaret. Itu. Jadi di sini intinya seluruh manajemen bisnis itu dikelola oleh pihak yang mengajukan dana dan pihaknya bukan pihak Indomaret atau Alfamart, tapi pihak yang beli franchise-nya Alfamart atau Indomaret. Ya, pihak franchiser itu hanya memberikan fasilitas SOP, pengecekan awal bisnis dan pelatihan karyawan serta distribusi bahan baku. Ya, terus kemudian pengelola atau direktur di sini uniknya adalah dibandingkan dengan autopilot, pengelola atau direktur itu kan sebenarnya kan juga termasuk ownernya gitu loh. Jadi anggap aja ya direktur dan pengelola dalam kasus ini itu bukan pegawai, tapi dia adalah pemiliknya. Dan karena dia pemiliknya, maka dia akan juga mendapatkan dividen. Selain mendapatkan gaji yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jadi di sini bukan hanya investor yang dapat dividen, tapi pengelola atau direkturnya. Ya karena sejak awal dialah owner dari Indomaret cabang mana gitu loh. Ya, seperti itu. Oke, terus kita akan membahas yang terakhir yaitu crowd dana. Crowd dana itu sangat berbeda dengan Santara dan B-Share. Jadi kalau Santara ya itu cenderung setia terhadap ininya ya, yaitu UMKM dan startup yang perlu di scale up menjadi PT ya, dan tata bukunya harus dibenarkan juga ya. B-Share cenderung ya, kalau kalian sudah tahu komposisinya itu B-Share itu cenderung main aman, dalam artian itu dia itu ya kebanyakan berupa franchise gitu loh ya, franchise. Jadi Alfamart, Indomaret, Baba Raffi atau gimana yang intinya tuh kita tahu bahwa lah ini kan franchise gitu loh. Kayak gitu ya, jadi lebih main aman kalau bisa. Jadi oleh karena itu kalau dibilang bahwa equity crowdfunding di Indonesia itu untuk UMKM atau startup, mungkin sedikit ini ya, sedikit rada-rada dipertanyakan kalau kamu investnya di BCR gitu loh. Nah, Scrodana lebih istilah ya, bukan lucu ya, ya. Lebih unik lagi lah ya istilahnya. Karena gini, Crodana ya itu justru berfokus pada aktivitas urun dana ekuitas dalam bentuk pembangunan properti residence. Jadi bukan properti yang komersial ya, bukan seperti ruko, bukan seperti mall atau gimana ya, tapi berbentuk properti residence. Ya, contohnya seperti ya kalau kalau kalian tahunya ya seperti apartemen ya atau residence ya atau kondominium ya atau mungkin kos-kosan ya. Kos-kosan juga termasuk di sini. Ya, jadi istilahnya kalau mau punya kos-kosan ya kenapa nggak ikut urun dana aja di sini kayak gitu. Dan di sini catatan statistiknya ini termasuk equity crowdfunding yang paling mudah di antara ketiga platform tadi ya yang sudah disetujui Logikan yang paling mudah. Oleh karena itu dia tuh cuma punya 5 properti ya, setelah properti daftar itu baru 5 properti. Dan setelah saya lihat-lihat itu ya intinya ini semua kos-kosan aja gitu loh. Ya ada istilahnya residence apa gini-gini. Pas saya lihat, lah kan kos-kosan kayak gitu. Ya mungkin karena prospek bisnis yang paling bagus adalah ya namanya aja orang Indonesia ya suka mana ya, terus anak-anaknya nanti akan kuliah ya, kuliahnya mungkin perlu di luar kota, merantau, butuhnya apa? Kos-kosan. Hampir semua propertinya tuh berbentuk kos-kosan itu. Ya. Nah, total investasi tersalurkan juga baru 27,75 miliar ya. Terus kemudian total investor daftarnya juga baru 370 akun. Jadi perlu dimaklumi ini masih sangat mudah sekali ini Crodana ini. Ya, jadi terus tampilannya seperti ini. Ya, dan kita bisa lihat ya masih ada kos-kosan, residence, kos glow in, abdi kartin residence dan seperti apa lah kan sebenarnya podo kayak indekos kan istilahnya gitu loh. Ya, seperti itu. Ya juga ya, jadi kurang lebih sama ya, hampir sama lah ya tampilannya kurang lebih sama gitu ya. Cuma ketika misalnya sudah masuk apa namanya dalam meneliti per ini ya, per apa per bisnis atau per proyek ya itu nanti tampilannya bisa beda sih gitu loh. Dan tampilan yang paling terlalu simpel tuh ya Crodana ini gitu loh. Paling terlalu simpel dan ya bagi saya nggak di sini ya karena ada banyak alasan ya, termasuk alasan yang akan saya kemukakan pada Anda. Ya, jadi untuk Crodana itu ada beberapa yang patut diperhatikan. Oke, ya, jadi baik Santara, Base maupun Crodana itu intinya punya resiko. Resikonya akan dijelaskan setelah slide ini. Ya, tapi kalau kita mau masuk ke Crodana, itu ada resiko khusus yang hanya ada di platform aja seperti Crodana, yaitu fakta bahwa underlying asetnya dari sahamnya adalah properti. Jadi kalau di neraca artinya kalian mendanai ya masuk ke ekuitas, ekuitasnya akan masuk ke aset tetap yang namanya properti. Nah padahal properti itu kan sifatnya nggak sama dengan apa aset lancar maupun mesin-mesin ya untuk produksi, ya kan? Tapi apa? Properti itu butuh untuk membangun dulu, ya. Dan saya perhatikan beberapa di antaranya itu masih dalam tahap bangun, gitu loh. Jadi artinya investor di Crodana
itu dituntut kesabaran yang lebih tinggi ya untuk menunggu sampai proyek pembangunan propertinya selesai sebelum bisa mulai menerima aliran kas dari para tenan di properti tersebut dan menerima dividennya. Ya artinya ya kalau ingin masuk ya ingin punya kos-kosan dengan model crowd dana seperti ini, materi semester 3 dan semester 4 kalian ya terkait dengan analisa kelayakan proyek itu harus lebih dimanfaatkan. Ya, karena apa? Kalian tahu bahwa ada yang namanya initial cash outflow kan, istilahnya kan. Dalam artian tahun pertama, tahun kedua mungkin belum ada yang namanya pemasukan. Adanya hanya uang keluar, uang keluar, uang keluar, uang keluar. Untuk apa? Untuk bangun. Ya. Nah, setelah bangun pun artinya dia juga harus nyari tenan kan. Nyari orang yang mau kos-kosan, mau nyari karyawan atau mahasiswa yang mau in the cost di tempatnya. Itu termasuk resiko bisnis setelah resiko initial cash outflow. Seperti itu. Ya, jadi intinya kalau mau punya saham di kos-kosan, sebaiknya kalian juga harus memahami bagaimana caranya berbisnis kos-kosan. Ya, bedanya adalah kalian tuh nggak perlu mikir tentang manajemennya. Kalian cuma perlu mikir dan perlu ketahanan mental untuk mungkin 1 atau 2 tahun itu nggak nerima uang sama sekali gitu ya. Tapi begitu bisa sabar 1 2 tahun nggak ada uang masuk, nah diharapkan apalagi kalau misalnya COVID udah selesai, ekonomi bisa berputar lagi, ada banyak tenan masuk lagi, ya udah tinggal passive income aja setiap berapa bulan sekali atau berapa tahun gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ya, saya akan terakhir kali akan menjelaskan resiko berinvestasi di platform urun dana atau equity crowdfunding. Ya, yang pertama tentu saja ya, resiko usaha. Yaitu resiko yang terkait dengan bisnis yang bersangkutan. Dalam artian produknya seperti apa, ya, model bisnisnya seperti apa, cenderung hits doang atau timeless. Ya, terus kemudian ya apa namanya terkait dengan manajemennya juga. Artinya kita juga harus paham benar ya bahwa manajemen itu bagus apa enggak lah. Intinya nanti itu semuanya kadang baru bisa ya ini jeleknya adalah itu baru bisa dinilai secara langsung ya itu ketika kamu udah baca prospektusnya dan sudah investasi di sana, baru kamu bisa meneliti manajemen seperti apa. Nah itu jeleknya equity crowdfunding ketimbang kalau kalian itu beli saham perusahaan-perusahaan yang di Bursa Efek Indonesia langsung gitu loh ya. Terus kemudian kerugian investasi ya, namanya aja investasi maka pasti ada yang namanya kerugian ya. Contohnya apa? Resiko yang terkait dengan tidak dapat terkumpulnya dana investasi sebelum masa penawaran berakhir atau proyek yang dijalankan tidak menghasilkan keuntungan sesuai yang diharapkan atau sesuai yang dijanjikan di prospektus gitu loh ya. Nah kalau yang terkait dengan yang pertama, resikonya adalah ya anggap aja misalnya satu bisnis atau satu proyek itu dibatasi waktu deadline pendanaannya adalah 60 hari. Terus kemudian selama 60 hari tersebut kita invested ya, terus kemudian kita nunggu ini kok nggak full terus ya, kok nggak 100% terus ya. Terus tahu-tahu waduh udah lewat deadline 60 hari, terus uang kita kemana? Ya uang kita dikembalikan gitu loh. Cuma yang namanya waktu 60 hari itu kalau ngerti time value of money itu eman-eman gitu loh ya. Memang kita nggak rugi secara nominal tapi kita rugi waktu. Sementara mungkin dengan uang yang sama kita taruh di reksadana atau gimana udah berkembang gitu loh ya, seperti itu. Nah kalau yang kedua ya, kalau memang rugi terus jopo masa mau bagi dividen gitu loh ya, kayak gitu aja sebenarnya simpelnya gitu. Terus yang ketiga, kekurangan likuiditas. Jadi ini resiko yang terkait dengan fakta bahwa saham yang ditawarkan itu tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia alias tidak terdaftar di pasar sekundernya Bursa Efek Indonesia sehingga tidak dapat diperjualbelikan dengan mudah. Atau bahkan ya kalau kalau cerita dari pengalaman yang orang lain ya, itu kalau mau jual sahamnya itu harus melalui mekanisme RUPS, biasanya 6 bulan sekali. Ya itu di Santara itu ada kasusnya itu. Ya kalau misalnya lagi butuh uang atau tidak merasa puas terus kemudian dia ingin jual sahamnya, terus kemudian ya dia akan mengajukan ke Santara, aku pengen jual saham ini, aku harus nunggu kapan?
Apakah ada RUPS? Ya udah, kalau ada RUPS nanti akan ini titipkan, dalam artian tuh di RUPS akan ada satu pembahasan bahwa ini ada orang yang mau jual sahamnya. Ini enaknya gimana ya, kita nyari pembeli baru atau kita yang beli sahamnya, kayak gitu. Biasanya manajemen akan seperti itu. Ya, cuman ya resiko yang ketiga ini itu diharapkan tahun depan itu bisa diminimalisir, atau bahkan harapan ekstrimnya adalah dinihilkan. Ya kenapa? Ya karena silakan cek berita bahwa barusan ya kemarin ya, awal hari kemarin ya, itu BI dan OJK serta Pak Presiden ya, Pak Joko Widodo itu sudah ngomong bahwa tahun 2021 itu akan ada yang namanya securities crowdfunding. Jadi intinya semua equity crowdfunding dan debt crowdfunding ya itu akan dijadikan satu dan punya pasar sekundernya sendiri. Nah, disitulah mungkin tidak perlu lagi ya menunggu mekanisme RUPS yang 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali ya di masing-masing platform ya. Mungkin langsung aja ya, aku pengen jual sahamnya, yaudah aku jual di pasar sekunder aja, gitu. Ya, misalnya tahu bahwa walah lagi kok iki minus kok iki lagi minus, mau minus minus, tak dol mending langsung tak dol, terus aku beli saham-saham yang saham-saham UMKM atau startup yang selama masa pandemik terbukti masih bisa positif. Nah, itu bisa aja gitu loh ya. Jadi silakan ya, kalau misalnya Anda sudah berinvestasi kemudian tahu bahwa lo kok ternyata kok ini laporan laba ruginya kok minus terus selama pandemi. Wah, berarti ini UMKM ini tidak super, ini tidak wonderful, ini bukan wonderful company. Ya kalau bukan wonderful company, kenapa harus dipertahankan? Jual saja gitu loh ketika pasar sekunder dibuka. Ya nggak usah nunggu berlama-lama, langsung jual, langsung beli yang berkualitas seperti itu. Kemudian yang keempat, kelangkaan pembagian dividen iki mesti ya. Kalau misalnya rugi ngapain gitu loh, ngapain bagi dividen, malah lucu gitu kalau bagi dividen pas rugi. Kemudian dilusi kepemilikan saham ya. Jadi ini penurunan persentase kepemilikan saham yang terjadi karena bertambahnya jumlah saham yang beredar. Dan ini biasanya dapat terjadi jika penerbit itu kembali menerbitkan saham baru setelah sebelumnya telah menerbitkan saham lama di equity crowdfunding. Walaupun untuk resiko yang nomor 5 ini ya, saya belum menemukannya di Santara maupun BShare maupun Crowdana. Ya, kenapa? Ya umurnya kan masih muda, masih 2 tahun, 3 tahun kan istilahnya. 2 tahun lah ya. 2 tahun penuh ya umur mereka bertiga gitu loh. Oleh karena itu ketika ada satu pendaftar ya, satu penerbit ya, satu perusahaan yang akan menerbitkan sahamnya, itu biasanya ya terus dia nggak nerbitin lagi gitu loh. Ya, seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya umur equity crowdfunding di Indonesia ada 5 tahun, 10 tahun, mungkin ada yang namanya right issue ya istilahnya gitu loh, yang sejajar seperti yang ada di Bursa Efek Indonesia ya, di perusahaan-perusahaan terbuka itu, yaitu right issue ya, menerbitkan saham baru. Itu bisa terjadi di ilusi kepemilikan saham. Jadi ya tunggu aja nanti 5 tahun 10 tahun kemudian pasti resiko ini akan ada. Ya. Terus kemudian yang keenam ya teknis banget ya, yaitu kegagalan sistem elektronik ya, terkait dengan gangguan sistem teknologi informasi dan kegagalan sistem ya, misalnya ada bug atau maintenance. Ya, dan ini saya juga pernah mengalami dalam artian ya waktu saya mau beli warung ramen ya, sahamnya itu ada bug ya. Dalam artian tuh iki depositku kok nggak masuk-masuk gitu loh. Sampai harus ke CS-nya, ini soal dikonfirmasi kok nggak masuk-masuk gitu loh. Biasanya ya saya beli yang sebelum-sebelumnya kok bisa masuk langsung. Tapi kok ini nggak masuk-masuk. Langsung saya konfirmasi, "Bentar, ini ada problem." Ya wis, dan ini ya pas sudah problemnya udah teratasi, saya cuma mendapatkan jatah 6 lembar doang, 600.000 doang saya bisanya investasi di sana. Padahal saya tahu nih perusahaan bagus banget dan terbukti ya di masa pandemi dia nggak pernah minus, dia malah cetak laba terus malah tiap bulan. Nyesel banget ya, tapi nanti coba lihat nanti di pasar sekunder ya, saya bisa jual semua saham saya ya yang tidak perform, nanti saya akan beli yang warung ramen itu. Ya itu istilahnya salah satu problem yang sudah saya alami ya, karena terkadang terlalu ramai servernya nggak kuat jebol, aduh wis ya, itu sudah saya alami itu ya. Terus ya ada beberapa hal ya, karena equity crowdfunding ya pada dasarnya kan adalah menanamkan modal pada ekuitas perusahaan. Jadi intinya ya resiko investasinya itu ya praktis ya mirip-mirip lah ya dengan investasi pada saham biasa yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ya, dan untuk meminimalisir resiko-resiko yang ada, itu biasanya para penyelenggara EC seperti Santa
antara BCR Prodana, ya terutama Santara sih ya, Santara karena apa namanya rate-nya ya, rate pertumbuhan perusahaan yang diterbitkan sahamnya itu lumayan cepat gitu loh. Ya, maka saya pikir Santara itu punya sistem analisa bisnis dan business support, termasuk mengimplementasikan penggunaan big data. Ya, ini masih sekedar dugaan saya ya. Dugaan itu big data itu dugaan saya karena masalahnya gini ya, saya punya teman yang founder P2P lending ya, teman alumni ya sesama UGM, dia founder modal rakyat ya, dia ngomong juga bahwa kamu milih orang-orang yang bisa di apa namanya dipinjolkan ya, dan itu pasti akan bayar tanpa ada masalah yang terkait dengan debt collector tuh caranya gimana. Dan dia ngomong bahwa caranya pakai big data, tapi dia nggak mau disclosure caranya gimana. Tapi itu artinya bahwa kalau yang berbasis sistem teknologi informasi seperti equity crowdfunding ya maupun P2P lending, yang benar loh ya saya bilang, yang benar, itu pasti juga akan menggunakan implementasi konsep big data. Saya percaya itu ya, karena paling enggak saya punya pegangan omongan dari teman alumni saya sendiri yang founder dari P2P lending modal rakyat ya. Oke ya. Nah, namun ya sebagus mungkinkah resiko-resiko itu bisa diminimalisir, tetap kita harus mawas diri ya, bahwa di materi sebelumnya ya terkait dengan risiko dan return, kita kan sudah tahu bahwa yang namanya risiko itu ada yang dapat dihindari dan ada yang tidak dapat dihindari. Jadi seminimum apakah risiko bisa diminimalisir oleh usaha platform equity crowdfundingnya, tetap saja ada yang tidak bisa kita hindari. Ya, saya nggak perlu nyebut ya, kan sudah banyak disebut di materi tersebut ya. Oleh karena itu, ya kita sendiri harus mampu secara akal dan mental untuk bertanggung jawab terhadap keputusan investasi kita masing-masing. Ya, jadi itu ya yang terkait dengan materi. Lagi saya akan tunjukkan cara apa menjelajah di masing-masing equity crowdfunding yang ada di Indonesia. Ya, sebentar. Oke, baik ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya bahwa ini saya udah membuka banyak sekali tab ya, yang intinya untuk memberikan kalian gambaran ya seperti apa tampilan ya platform yang ada. Jadi baik Santara maupun BCR ya itu apa namanya kebanyakan ya itu sama ya, intinya tuh sama ya tipenya. Ya, ada ini list bisnis, caranya, pertanyaan tentang kami serta mendaftarkan bisnis. Jadi kalau ini untuk apa namanya list bisnis itu untuk yang mau invest, yang daftarkan bisnis untuk yang mau mencari pendanaan ya. Begitu. Ya, terus kita lihat ya, istilahnya tadi saya bilang bahwa kenapa Santara kok saya bilang itu tipenya holding investment ya, karena ada kata-kata seperti ini ya. Jadi beli satu saham dapat 2 pabrik plus 1 bisnis konstruksi jalan ya, seperti ini. Jadi istilahnya kita hanya berpartisipasi dalam pendanaan satu proyek bisnis atau satu cabang bisnis. Tetapi ya terkadang kita itu mendapatkan benefit dari cabang-cabang yang utama atau bahkan pusatnya juga. Gitu loh. Maka disebut sebagai bisnis ya, bisnis apa namanya holding investment. Ya, seperti itu. Ya, di sini ada ya banyak list bisnis terbarunya. Terus ya di sini ada juga ya ini apa namanya bisnis-bisnis yang istilahnya itu bukan ditawarkan ya, tapi istilahnya kayak Santara itu seperti apa namanya mempertimbangkan masukan-masukan dari banyak orang bila mana bisnis tersebut yaitu sudah pantas untuk apa namanya didanai apa tidak gitu loh ya. Jadi istilahnya bukan berarti kayak Klenger Burger ini kok ada kafe, ada roaster dan Genesa ini itu akan listing, nggak mesti gitu loh ya. Cuma ini memasukkan pertimbangan dari banyak orang, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa ditampung atau bahkan ditanya jawabkan ya. Contohnya yang pernah ada di sini ya itu ada satu list bisnis ya yang pernah ya saya lihat prosesnya, pertanyaannya seperti apa. Itu ini ya bisnis listriklik.com ini ya, karena
saya pun sampai diundang ke telegramnya, ya telegramnya PT Mentari Timur Sentosa, di mana di situ kita bisa bertanya jawab terhadap pihak manajemen ya terkait dengan existing bisnisnya seperti apa, lebih lanjut yang mungkin tidak dijelaskan di prospektusnya seperti apa, kemudian ini penggunaan dananya seperti apa, terus misalnya dengan pandemik ini gimana, gini-gini, itu bisa kita ngobrol lewat Telegram. Itu saya pernah ini diundang di sini. Ya, cuma waktu itu saya nggak memutuskan untuk beli, ya karena saya alasannya simpel aja, kalau saya nggak mudeng soal kelistrikan, maka saya nggak beli. Ya saya cenderung, ya cenderung belinya itu ya makanan-makanan ya, karena saya mudengnya makanan gitu loh. Ya gitu kalau saya itu. Ya terus ini ada contohnya ya, misalnya ini contoh salah satu bisnis yang saya beli sejak April awal tahun ini ya. Jadi pada masa pandemik malah saya beli sahamnya ini ya. Terus kemudian tapi saat Desember kemarin ya, awal bulan ini itu saya dapat dividen ya, dividen tahap pertama. Jadi 6 bulan ya. Jadi istilahnya kan pendanaan terpenting kan April, tapi penyerahan dananya kan akhir April, mau Mei kan, ya kan. Ya udah, berarti kan istilahnya bulan kelima tambah bulan keenam berarti November. Nah kemudian November dirapatkan apakah ya akan membagikan dividen apa enggak. Nah ternyata dibagikan dividen. Ya karena dia mencetak laba ya, dan ya jeleknya di sini ya, jeleknya di versi websitenya Santara adalah eh, meskipun kita pemilik sahamnya ataupun tidak, kita tuh nggak bisa lihat gitu loh, nggak bisa lihat laporan keuangan mereka. Sementara tapi kalau di di aplikasi Google Play Store kita bisa lihat. Jadi istilahnya selain kita dapat laporan keuangannya ya tiap bulan, kita juga bisa lihat semacam kayak ikhtisar kinerja keuangan, mulai dari dari pendapatan ya sampai dengan laba bersih. Dan warung ramen ini ya, kalau dari layar HP saya ya kan nggak bisa lihat, maaf, itu ada trennya bahwa ini terus naik. Jadi meskipun pandemik itu malah masih bisa laba, dan labanya itu masih bisa naik gitu loh. Jadi pada saat crash Maret langsung tiba-tiba merosot gitu kan ya. Tapi kemudian ketika merosot masuk ke bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, ya itu labanya tiap bulan ya, bukan tiap bulan ya. Bukan continuous loh ya, tapi tiap bulan. Jadi tiap bulan terpisah, terus jadikan grafik garis itu terus naik. Jadi kayak wow, ini berarti perusahaan yang super ini loh. Kalau misalnya udah masuk pasar sekunder, saya mau beli sahamnya terus. Ya. Nah, terus ini kalian bisa lihat di sini ya. Jadi ada prospektus perusahaannya sama profil perusahaannya. Ya. Ini profil perusahaannya seperti ini. Jadi profil prospektus itu ya kurang lebih sama ya seperti kalau kalian di semester 5 itu dikelayakan bisnis ya. Cuma ini menggunakan template-nya dari Santara gitu. Jadi hampir semua perusahaan itu kalau bikin prospektus itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Santara. Kita lihat ya, jadi seperti disclaimer ya, bahwa ini ada resikonya, terus highlight industrinya seperti apa ya, latar belakang industrinya seperti apa, sehingga istilahnya warung ramen ya itu tetap ya menjadi bisnis utama mereka. Secara usahanya juga ya, jadi kita harus tahu juga ya bahwa tadi kan saya bilang bahwa yang bisa masuk di Santara ini adalah minimal harus 5 tahun ya. Jadi owner pusatnya itu sudah berjalan 5 tahun lebih. Ya, di sini restoran didirikan tahun 2014 ya, ruko yang berlokasi di Jalan Raya Jogja Solo KM 6,7 Klaten. Nah ini saya sudah pernah ke sini juga ya, jadi saya sebelum beli sahamnya saya juga ngecek di pusatnya gimana, rame apa enggak gitu loh. Ya istilahnya di masa pandemi pun ya saya juga menyempatkan diri untuk ke Klaten untuk tahu bahwa ini seperti apa gitu loh. Ya, tanya-tanya di sana, ini gimana kondisinya? Oh masih ramenya lewat Gojek, lewat Grab. Minus nggak minus Pak, gini. Ya, namanya aja ya investor ya. Investor jangan cuma percaya sama angka-angka aja, tapi langsung datang ke kantor pusatnya sekalian. Ya saya juga niat gini karena namanya warung ramen kan ya Jepang-Jepangan ya. Saya juga punya background suka Jepang-Jepangan, jadi ada semacam passion lah ya, passion pribadi untuk benar-benar pengen tahu ini seperti apa nih restorannya.
Ya, seperti itu. Ini ada banyak foto, ada apa penjelasan tentang bisnisnya, pola kemitraannya, ya. Terus kemudian dia ngomong bahwa dia membuka dua outlet baru, ada di Purwokerto dan Madiun. Jadi kalau tadi ya kalian lihat bahwa ini bisa bagi dividen nih 52,7 juta ya dibagi-bagi ke apa namanya semua investor yang ada. Ya, nah ini ternyata itu sudah termasuk dua outletnya Purwokerto dan Madiun. Itu. Ya ini masuk juga ini ya lampiran-lampirannya misalnya toko-tokonya ya apa keramaiannya sebelum pandemik. Terus ini ada Google review-nya gimana ya. Terus kemudian apa review-review dari apa namanya banyak intinya tuh mencoba meyakinkan kita ya kalau invest di sini tuh pasti terjamin nantinya gitu loh. Ya tapi namanya aja investor jangan terlalu percaya 100% lah ya, tetap harus dibuktikan juga. Ya datang ke sana, nikmati produknya, bener nggak sesuai dengan itu, seperti itu. Kalau emang nggak cocok ya sudah, nggak usah beli sahamnya. Kalau cocok ya udah beli sahamnya. Ya, terkait dengan risiko yang ada juga loh ya. Seperti itu. Jadi ada GoFood dan Grab ya. Semakin laris karena pandemik ini jadinya orang lebih pengen take away ya seperti ini makanannya. Terus ini ada penjelasan lokasi usaha ya, bahwa ini akan dibuka dua, yaitu di Purwokerto sama Madiun, alamatnya sekian. Nah, dengan alamat kayak gini ya, kita bisa ini bisa kita apa namanya kita teliti juga. Kita akan ke Google Map ya, terus kita lihat Google Street ya, bahwa oh Jalan Pier Tidian nomor 6, Kauman Lama, Purwokerto Lor, Kabupaten Banyumas, itu di mana lokasinya? Dekat tidak dengan pusat keramaian ya terus kemudian infrastruktur jalannya seperti apa jadi kan rada-rada mirip kan dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis waktu di semester 5 dulu ya terus lokasi usaha existing ya jadi di sini ada warung ramen Klaten berarti terus ini ada warung ramen di Samarinda juga Kalimantan Timur ya ini ada Instagramnya foto-fotonya terus timnya juga ya direkturnya siapa backgroundnya gimana dijelaskan kalau masih kurang percaya dengan ini ya cari aja namanya gitu loh dalam artinya kan ini merupakan bagian dari analisa fundamental juga ya apakah orang-orang yang ada itu bisa dipercaya untuk memiliki manajemen yang bagus istilahnya gitu. Ya, ini juga jumlah pekerja ya yang ada sampai sekarang ini ya. Terus juga ada yang namanya financial highlight ya. Cuma di sini ya saya sendiri masih masih nggak habis pikir sebenarnya ya. Kalau saya ya sebenarnya itu yang sebenarnya saya ingin sekali ya Santara maupun Bisiar juga termasuk ya itu ingin perbaiki. Saya tuh pengennya adalah mereka tuh kalau ngasih prospektus ya. Mereka tuh kalau ngasih prospektus mbok ya apa namanya profit and loss statement highlightnya tuh mbok ya jangan cuma 2 tahun doang gitu loh ya mbok namanya aja kalau 5 tahun ya 5 tahun mbok ya sekali aja 5 tahun lah gitu loh ya, supaya kita tahu bahwa di masa normal dia itu bagaimana ya kan analisa common size-nya analisa trennya dari tahun ke tahun seperti itu ya ini ya satu hal yang tidak masih membuat saya tidak puas sih di equity crowdfunding ya tapi ya maklum juga ya karena mungkin ya Santara pun juga baru bisa nge-scale up perusahaan ini jadi PT mungkin baru 2019 sehingga tata bukunya yang benar itu juga baru tahun 2019 gitu loh. Ya emang agak sih malakama sih ya gitu loh. Dalam artian itu kita butuh data yang banyak tapi ya karena keterbatasan UMKM dan startup untuk bisa profesional sehingga harus di scale up oleh platform EC-nya itu sendiri yang bikin kita itu jadi agak ragu gitu loh. Kalau kita orang yang terlalu hati-hati, orang yang tidak apa namanya mau sembarangan, itu biasanya nggak akan masuk ke equity crowdfunding biasanya. Tapi kalau misalnya kita kayak semacam punya apa ya emosional ya dalam artian tuh ikatan emosional dalam artian tuh wah aku mau bantu UMKM, wah aku mau bantu produk dalam negeri, wah aku mau bantu sesama apa warga negaraku kayak gitu. Jadi kayak sentimen-sentimen yang sifatnya itu kayak nasionalis atau gimana itu mungkin bisa dipengaruhi untuk masuk ke equity crowdfunding gitu loh. Ya. Dan bagi saya sendiri ya em, fakta bahwa apa namanya
warung ramen ini itu masih bisa mencetak laba yang positif ketika masa pandemik tiap bulannya, ya karena saya juga punya laporan tiap bulannya, saya merasa bahwa ya udah berarti ini perusahaan patut gitu loh, patut untuk dibeli, ya. Dan kalau kalian memutuskan untuk masuk ke equity crowdfunding pada saat ini, itu sebenarnya kalian udah punya keuntungan loh. Keuntungan apa? Keuntungan untuk bisa melihat. Ya, ini kan saya contohnya kan warung ramen kan April kemarin. Tapi kalau kalian melihat ya, melihat apa namanya seperti bisnis-bisnis yang mungkin apa baru listingnya sekitar akhir 2019 kayak ini ya, itu kan bisa melihat ya sepanjang tahun ini dia pernah minus apa enggak. Ya, kalau ternyata dia tidak pernah minus, ya itu berarti perusahaan-perusahaan wonderful berarti. Gitu. Karena UMKM atau startup itu justru yang paling rawan di masa deflasi seperti ini. Jadi kebalikannya ya, kalau inflasi UMKM itu yang sering jadi penyelamat gitu loh. Cuma kalau deflasi ya kebalikannya. Perusahaan-perusahaan gede yang punya likuiditas yang bagus itu masih bisa bertahan. Sementara UMKM yang lebih ekspansif sifatnya dan cenderung likuiditasnya rendah, yaitu yang malah akan terkapar di situasi deflasi seperti ini gitu loh. Ya, jadi kalau Anda menemukan ya apa namanya sepanjang periode 2020 ternyata tidak minus ya, itu catat itu perusahaannya. Ya, itu. Oke ya, jadi perusahaan masih mampu mencari profit margin usaha dalam dua periode terakhir adalah 18% sampai 26%. Berarti intinya anggap aja kayak net profit marginnya lah istilahnya. Proyeksinya adalah 18% sampai 26%. Ini kalau misalnya kalian menemukan net profit margin seperti ini di BEI gitu ya, di Bursa Efek Indonesia itu sudah termasuk perusahaan yang super. Tapi untuk perusahaan UMKM ini biasa sebenarnya, 18% sampai 26%. Itu sebenarnya masih biasa. Ya karena memang kemampuan UMKM untuk menciptakan laba profit margin yang gede itu memang normal banget kok, normal untuk 2 digit ke atas tuh bisa gitu. Ya, itu. Ya ini ya, terus ada semacam kayak jargon-jargon ya. Dapatkan proyeksi dividen usaha hingga 30% dari laba bersih. Nah, di sini ya jangan sampai salah paham ya bahwa ini bukan dividen yieldnya. Ini adalah dividen payout rasionya ya. Di sini saya jelaskan ya. Angka di atas bukanlah yield investasi ya. Oke. Lah orang awam kan sering kejebak nih di sini ya. Sementara kalian kalau lulusan kalau apa bukan lulusan ya, kalau kalian itu mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, udah belajar keuangan, ya pasti udah harus tahu bedanya ya antara dividen payout ratio dengan dividen yield. Ya, jadi ini bukan bukan yield tapi ini dividen payout ratio ya. Tuh. Nah, ini ada apa namanya penjelasan lebih lanjutnya ya. Jadi total saham yang dilepas itu adalah 44%. Jadi di sini apa komposisinya adalah 56% masih dipegang oleh keluarga owner aslinya, total saham dilepas 40% disebar ke kita-kita. Kemudian harga per lembar sahamnya adalah 100.000. Minimum investasinya berarti kalau misalnya pada saat dong gitu ya, detik pertama dibuka itu langsung 1,2 juta. Tapi ya ini sistemnya kan namanya dynamic minimum investment. Jadi semakin apa namanya semakin mendekati tingkat 100% pendanaan ya, itu nanti minimal investasinya itu bisa turun terus ya 1,2 juta kemudian bisa aja turun sampai 100.000 ya minimumnya. Kayak gitu. Oke, jadi ini mekanisme kerjasamanya seperti ini. Jadi Santara intinya menerima dananya terus kemudian disalurkan gitu. Intinya seperti itu ya. Terus kalau laba ya harapannya dibagikan sesuai dengan tadi payout rasionya yaitu berapa? 30%. 30%. Nah, kalau dari 30, jadi gini, ceritanya adalah ini kan DPR-nya 30%. Sementara saya ya sebagai pemilik sahamnya itu kan juga menerima dividen dari warung ramen ini. Saya sendiri mengukur bahwa nilai yang saya dapatkan, dividen saya dapatkan berbanding dengan modal yang saya keluarkan untuk warung ramen selama 6 bulan, ini 6 bulan ya, itu 4%, 4,5%-an. Itu dengan dua catatan, yaitu ini 6 bulan sekali. Dan ini adalah dari laba di masa pandemik. Bagaimana kalau labanya di masa yang normal? Lebih mantap lagi nanti. Tuh. Terus kedua, ini payout ratio-nya 30%. Artinya, ini perusahaan memang berniat untuk ya laba didahnya lebih gede, untuk ekspansi, untuk gimana gitu loh.
Jadi semakin dia mau ekspansi, semakin kita dapat dividen yang bagus juga. Itu. Ya itu istilahnya hitung-hitungan ya, hitung-hitungan secara kuantitatif dulu ya. Sementara kualitatif itu perlu apa namanya ya perlu penyelidikan lebih lanjut lah istilahnya ya. Nah, itu yield investasi diproyeksikan sebesar 10-16%. Ya, kalau misalnya 4, ini istilahnya diproyeksikannya ini ketika dengan asumsi tidak ada pandemik loh ya. Jadi kalau misalnya yieldnya 4,5% dalam waktu 6 bulan, dan kalau misalnya sama ya yield investasinya 6 bulan berikutnya itu 4,5% juga, ya berarti kan 9%. Ya kan? Nah, apakah 9% itu akan melanggar? Ya enggak lah. Namanya aja proyeksi. Ya, ya, proyeksi itu artinya ya banyak sekali faktor risiko gitu loh. Ya, seperti itu. Ya, ini ada banyak ketentuannya ya, pencatatan sahamnya pada aplikasi gimana, pencatatan saham pada anggaran dasarnya gimana, pencatatan saham scriptlessnya di KSCI gimana ya. Itu nanti yang kelak nanti akan apa namanya digunakan untuk membangun sistem pasar sekunder ya dengan apa dengan program securities crowdfundingnya OJK sama BI kelak ya. Dan ini penggunaan dananya ya rencananya 50% untuk buka cabang baru daerah Madiun dan 50% di Purwokerto. Ya, jadi 3 miliar itu 1,5 miliarnya untuk Madiun, 1,5 miliar untuk Purwokerto. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata dalam realisasinya ada kelebihan ya, jadi misalnya wah ternyata kok kelebihan ya, kita ngitungnya 3 miliar tapi kok ternyata sudah selesai nih. Nah, tapi nanti itu bukan dikembalikan ke kita, tapi itu digunakan sebagai modal kerja ya, alias untuk sebagai aset lancar. Ya, bisa digunakan untuk menambah likuiditas perusahaan. Nah, sementara kalau terdapat kekurangan dana, kita nggak nombok. Yang nombok adalah owner aslinya. Gitu loh. Ya. Dan ini adalah total project cost-nya. Ya. Jadi untuk dua cabang tersebut, ya dua outlet tersebut, ya dia butuh ya area dapur, area pelanggan, area barista, alat kebersihan, dan lain sebagainya. Ya, yang saya sayangkan juga adalah dia hanya ngomong kebutuhan area dapur, area apa kebutuhan itu, tapi nggak menjelaskan tentang aset-asetnya apa saja gitu loh. Aset, inventarisasinya gimana, inventarisasi perlengkapannya gimana, inventarisasi peralatannya gimana, ya kemudian model kerja seperti apa gitu ya. Itu nggak secara detail gitu loh. Jadi ya antara antara harus puas ya, harus puas dengan model kayak gini atau juga saya juga nggak puas juga gitu loh. Tapi ya so far so good lah gitu loh gampangannya gitu. Ya, seenggaknya kita bisa tahu bahwa dia tuh butuhnya adalah 598 juta ya untuk dua outlet tersebut. Berarti kan yang mahal kan istilahnya kan lebih ke arah ini apa namanya tanah ya, pembelian akuisisi tanah dan bangunannya soalnya. Nah, beban sewa ruko selama 2 tahun 90 juta lain-lain gitu-gitu. Ya, dan berarti sisanya berarti 598 ini ya berarti istilahnya ini untuk satu outlet baru ya. Berarti kalau di misalnya 1,5 miliar untuk satu outlet, berarti 600 jutaan sekian itu untuk ya yang ada kaitannya dengan inventarisasi aset perlengkapan dan itu ya. Terus sisanya adalah untuk modal kerja berarti. Ya, berarti di sini kita bisa lihat bahwa ada rasio 2 banding 1 ya antara aset lancar dengan aset apa namanya tetap. Secara awang-awangan lah istilahnya, secara cepat gitu. Nah, ini ada resiko khusus dan mitigasinya ya, kita bisa baca sendiri ya rekam jejaknya gimana ya, tapi meskipun rekam jejak ya intinya jangan hanya berpatokan pada rekam jejak aja ya, kita harus tahu resikonya karena siapa tahu ada resiko pasar atau resiko ekonomi yang membuat ya itu tidak bisa berjalan dengan lancar itu ya. Terus ini B-share ya, B-share seperti ini ya, seperti ini apa perbedaannya ya, perbedaan antara Santara kan begini. Kalau Santara ya paling kan seperti ini doang ya. Terus ada download prospektus kalau misalnya kita sudah terdaftar di Santara. Tetapi kalau bisa juga sama, cuma ada beberapa hal yang apa namanya lebih lengkap daripada Santara. Contohnya misalnya jumlah investor yang terlibat. Ya. Terus kemudian finansialnya ya. Luas yang diberikan investor ya itu adalah 100%. Kenapa? Nah, karena kita lihat bahwa ternyata di nasi kapau by Padang Sederhana ya Lintau 98 ini ternyata adalah sistem pengerjaannya adalah grand opening. Jadi 100% dibiayai oleh kita gitu.
Terus, tapi total keuntungan per tahun berdasarkan historisnya, ya, artinya dia ini kan buka cabang baru lah ya, kan kategori bisnisnya adalah grand opening. Oke, ya, dia apa namanya target investasinya adalah 2,595 miliar untuk bikin satu cabang baru. Tapi berdasarkan historisnya, dia total keuntungannya per tahun selama 5 tahun terakhir adalah 536 juta sampai 915 juta di cabang yang utama itu. Terus kemudian jangka waktu pembagian keuntungan dari mulai nih yang bikin banyak orang tergiur masuk BCR adalah perbedaannya adalah kalau Santara ya kalau kita lihat ya ini kebanyakan nih ya. Ini apa nih periodenya 6 bulan 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 6 bulan. Ini juga sama 6 bulan semua. Ini juga sama 6 bulan semua. Jadi rata-rata di Santara itu menetapkan perjanjiannya bagi dividennya setiap 6 bulan sekali. Tetapi di BCR kalau kita jeli memilih ya kita bisa menemukan banyak sekali bisnis yang membagi dividen itu setiap 1 bulan sekali. Ya, apalagi kalau misalnya kita sudah baca prospektusnya dan ada rata-rata dividen yieldnya ternyata 20-30% berdasarkan historisnya. Sehingga kalau misalnya kita invest di sini, misalnya invest di warung Padang sederhana ini, berarti kita perlu waktu 36-42 bulan untuk balik modal 100%. Ya, alias 3 tahun. Ya, 3 tahun udah balik modal, terus masih akan berjalan terus. Seperti itu. Ya, walaupun minimum investasinya untuk bisa mencapai angka fantastis tersebut juga lebih ya ini lebih mahal ya. Ini dibandingkan Santara yang paling mahal itu biasanya cuma 1,2 1,5. Di BCR tuh mesti paling pertama 5 juta gitu. Ya, seperti itu. Ya, ini juga autopilot. Ini juga bisa tentang bisnisnya juga bisa dilihat dari sini. Meskipun ya tetap disarankan ya baca prospektusnya yang lebih lengkap. Lokasinya juga ada di sini ya, lokasi apa namanya deskripsinya mengapa kok lokasinya di sini, apa keunggulan lokasi ini gitu ya. Terus kemudian secara map juga bisa dilihat ya. Jadi bisa kita cari di sini, terus kemudian kita cek ya, bisa cek di Google Street seperti apa ya. Wow, ini dekat pemakaman umum. Kayak gitu ya. Terus ada simulasi investasi juga. Jadi ini perbedaannya ya, perbedaan apa namanya? User interface antara Santara dengan BCR. Ya, jadi ini beberapa contohnya ya, yang misalnya sering bagi 1 bulan sekali doang ya. Itu 1 bulan itu ya kayak nasi padang ini ya. Terus kebab Raffi ya, itu juga sama. Mereka juga dealnya itu 1 bulan. Dan ya hampir semua apa Raffi ya yang ada di BCR ini itu mentargetkan dividen yieldnya per tahun berdasarkan historis itu 30-40%. Dengan catatan tidak ada COVID ya, tidak ada COVID ya, itu catatannya di situ. Seperti itu. Dia juga butuh 260 juta, tipenya juga grand opening ya. Dan ini butuhnya 5 juta seperti itu. Nah, beda lagi kalau misalnya model kayak Alfamart gitu ya, Alfamart sama Indomaret gitu. Mereka butuh dananya 985 juta ya. Terus kemudian apa namanya? Kita bisa lihat bahwa kalau di sini ya, modelnya di sini kan kalau finansialnya kebanyakan kalau grand opening itu pasti total saham yang dilepas itu 100%. Ya. 100%, 100%. Itu. Ya, tapi kalau kayak seperti franchise ya, seperti Alfamart gini, itu biasanya nggak sampai 100%, tapi 70%. Kenapa? Kalau kita lihat kategori bisnisnya ya, itu apa namanya? Ternyata orang lain gitu loh, anugerah retail mandiri ya, jadi bukan Alfamartnya tapi anugerah retail mandirinya ya kan. Oleh karena itu dia ya nggak rela dong masa 100% dilepas ya, paling 30% dimiliki sendiri, 70% dilepas ke investor itu. Nah di sini Alfamart sendiri ngomongnya adalah jangka waktu pembagian dividennya 3 bulan sekali dan dividen yield yang per tahun itu setara dengan 12,05% sampai 12,87%. Nah, ini kenapa kok apa namanya seperti ini ya, dalam artian kan di sini kan berarti kan kalau kita lihat, nah ini kok kayak kebab ya 30-40%, kok warung nasi padang apa bisa sampai 20-30% ya karena ya dasarnya mereka UMKM gitu loh. Ya, dasarnya UMKM, ya UMKM meskipun franchiser gitu loh, franchise juga. Ya, dan mereka lebih ke arah food and beverage. Sementara ini tipenya apa? Ini tipenya adalah retail. Ya, karena retail makanya ya dividen yieldnya tidak bisa berani banyak-banyak. Tetapi sebagai gantinya
kadang-kadang relatif stabil, ya seperti itu. Ini berdasarkan cerita-cerita sih ya, cerita-cerita dari teman-teman yang pernah invest di sini soalnya. Terus kemudian yang paling beda sendiri yaitu Crodana ya. Kalau Santara dan BCR ya itu kan lebih ke arah ya perusahaan-perusahaan ya, perusahaan UMKM atau gimana. Nah, kalau di Crodana ya itu ya intinya properti dan kebanyakan di sini tuh indekos atau kos-kosan ya. Kalau kita lihat di sini ya itu bahkan istilahnya ya saya bilang tadi ya bahwa Crodana itu termasuk yang paling simple, paling sederhana dan oleh karena itu seringkali itu ya untuk investor yang butuh dana, bukan dana ya, data. Investor yang butuh data yang sangat komplit itu cenderung kayak aduh kok nggak komplit gitu loh. Ya, karena bahkan istilahnya dari dokumen-dokumen yang dirilis itu adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan setelah investasinya, crowdfundingnya selesai. Itu kayak gitu. Jadi apa ya? Intinya kalau mau masuk di Crodana seperti ini itu benar-benar harus mudeng. Ya, harus mudeng bisnisnya. Bisnis properti, bisnis kos-kosan tuh gimana ya gitu loh. Intinya tuh seperti itu gitu. Ya, maka perlu pengetahuannya lebih khusus untuk bisa masuk ke Crodana itu. Ya, itu. Dan ini bisa dilihat ya PDF-nya, update-nya gimana. Termasuk ini ya, termasuk ini laporannya ya. Laporan tengah tahun 2020 ya PT Abdi Domain Indonesia. Ikhtisar keuangannya gimana, rancangan desainnya gimana, timeline-nya gimana, laporan manajemen gimana, dokumentasi, surat pernyataan dan lampiran-lampiran. Ya kita lihat aja. Finansialnya aja dong, namanya aja baru bangun ya kan. Baru bangun makanya ya belum ada ini ya, belum ada pemasukan ya. Adanya adalah finansialnya angka-angka yang terkait dengan biaya. Ya misalnya biaya beli tanahnya ya budgetnya sekian terus ketika dibelikan tanah oke, berarti nggak ada masalah nggak ada kayak nombok-nombokan itu nggak ada ya. Terus IMB ya awalnya 140 juta diperkirakan nah, tapi ternyata harus bayar 110 juta berarti ada uh, deviasi 30 juta nah, tapi namanya aja crowdfunding yang nombok bukan kita yang nombok adalah ya PT-nya dia gitu loh. Ya, terus biaya PT-nya berapa? 20 juta, biaya notaris 20 juta, biaya API-nya 54 juta. Terus kemudian konstruksinya gimana? Nah, ini biasanya yang masalah RAB ini saya kasih tahu kalian aja ya, mumpung kalian tuh masih muda, masih belum berkaitan langsung dengan properti. Saya kasih tahu dulu, bahkan ketika kalian mau bangun rumah sendiri, kalian tuh harus siap-siap berhadapan pada kenyataan bahwa yang namanya RAB ya rencana anggaran bangunan itu pasti akan bengkak seperti ini ya seperti itu kayak konstruksinya gimana interiornya gimana kuwi mesti ono tombokan mesti kalau ya dan itu terbukti di sini jadi pengalaman saya ternyata sama terbukti di sini juga itu bangun kos-kosan bangun rumah juga gitu. Ya kontingensinya juga tapi kontingensinya lebih ini deviasinya bukan deviasi yang parah tapi deviasi yang bagus ternyata cuma butuh sekian pajaknya ya pajak BPHTB 135 juta sehingga total biaya pengembangannya adalah 7,6 miliar ya jadi perusahaan ini ya dia kan butuh 7,6 miliar dari para investor ya kan jadi ada 3 perusahaan investor yang bahu membahu ya mendanai sebesar 7,6 miliar gitu. Nah ini ada kata-kata ini ada keterangannya ya. Kos sebelah proyek memiliki masalah dengan IMB ya sehingga akhirnya membutuhkan dana lebih untuk memastikan proyek pembangunan dengan lancar ya. Jadi kayak kejadian-kejadian yang konyol-konyol kayak gini ya itu dicatat gitu loh. Harga final sesuai perjanjian yang sudah termasuk harga kasar untuk pajak. Terus yang nomor 3 ya terkait dengan interior ternyata terjadi kenaikan harga AC dan toilet. Ya, terus kemudian yang keempat ya dana sisanya ini ya akan dimasukkan dalam dana operasional kos-kosan. Terus jadi nilai parinya adalah 1 juta per lembar saham. Jadi intinya semua investor yang membeli ini itu punya nilai parnya per lembar sahamnya harganya adalah 1 juta. Ini rancangan desainnya seperti ini ya. Lantai 1, 2, 4 berarti ini punya 4 lantai ya. Ini berarti kan berapa kamar ini? Jumlah lantainya 4, jumlah unitnya 60 unit, per lantai 15 unit ya kan. Ya anggap aja seperti kayak punya inilah, kos-kosan gede lah ya, parkirnya 20 motor.
kemudian token PLN ya, AC atau ACR gitu ya. Seperti kayak apa namanya? Iklan kos-kosan lah istilahnya ya gitu. Tapi bagi kita ini bukan iklan kos-kosan, ini iklan investasi kos-kosan. Ya, timelinenya ya ini juga kalian bisa baca sendiri ya. Terus ini ada terkait dengan dewan komisarisnya, laporan direksinya. Ya ini bisa kalian baca sendiri, kalian download sendiri ya. Ini galeri fotonya ya, fase depan, fase penyelesaian. Terus ini tralis bagian depan bangunan dalam proses penyelesaian per 25 Juni 2020. Ya, terus ini juga lantai 1-2 pemasangan keramik, tembok plaster. Ya, terus 29 Juni dalam proses penyelesaian fase depannya. Ini juga sama ya. Ini galeri foto-foto ya. Ya kan namanya kan pembangunan properti ya. Maka pembangunan properti juga harus punya bukti lah ya, bukti fisik intinya loh. Ya. Seperti itu. Nah, namanya laporan-laba rugi ya apa yang mau dihitung belum beroperasional ya pasti nol lah gitu loh. Ya, seperti itu. Laporan posisi keuangannya ya seperti ini ya. Artinya ada kas tara kas tuh ada 527 juta ya. Tanah ya itu berarti nilai pasarnya 2,9 juta 2,9 miliar ya. Terus furniture 1,18 miliar ya. Terus konstruksi yang berjalan 2,9 miliar sehingga jumlah aset lancar tambah jumlah aset tidak lancar sama dengan jumlah aset. Sementara untuk liabilitasnya tidak ada ya, berarti ini tidak ada utang. Seluruhnya dibiayai dari equity crowdfunding. Gitu. Dan ternyata ini dana yang tersedia itu dari rekening bank atau deposito. Ya, seperti itu. Biaya uang terus ada catatan nomor ini ya. Jadi sini kan di sisinya kan ada catatan ya. Catatan 2, catatan 3, catatan 4, catatan 5. Ya, seperti itu. Ya, jadi harga pembelian tanah berikut dengan biaya BHP, berarti yang namanya tanah itu sudah termasuk ini ya, pembelian tanah dan biaya-biaya lain serta BPHTB. Terus yang ketiga terkait dengan interior berarti sudah termasuk furniture, AC, toilet, dan tempat tidur. Terus yang keempat yaitu telah dibayarkan kepada kontraktor sebesar 90% dari total biaya konstruksi dan saat ini proses pembangunannya baru mencapai 76%. Jadi ini per Juni ya, per Juni. Terus ini nomor 5 berarti 7,6 miliar ya 7.600 lembar saham, par value-nya adalah 1 juta. Selesai. Ya, jadi itu ya contoh contoh 3 equity crowdfunding yang bisa kita pelajari pada pertemuan dan video penjelasan materi terakhir untuk mata kuliah pasar modal dan investasi. Ya, saya harap semua pembelajaran ini dari awal mengenal tentang konsep investasi, semua instrumennya seperti apa, mengenal reksadana dan konsep portofolio optimum, mengenal analisa fundamental, mengetahui analisa teknikal, ya, kemudian perhitungan-perhitungan resiko, ya, yang terkait dengan portofolio, sampai dengan equity crowdfunding ini semoga memberikan kalian itu tidak hanya sekedar ilmu, ya, tetapi juga motivasi. Ya, karena saya harapannya adalah saat mata kuliah ini berakhir, kalian termotivasi untuk menjadi investor yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar coba-coba. Ya, tapi investor yang sesungguhnya, yang profesional, yang memiliki keinginan dan tujuan keuangan yang jelas. Yang intinya kalian sadar bahwa tidak bisa dengan cara aktif income saja, tidak bisa hanya dengan tabungan saja, tetapi harus investasi. Ya, mulai dari tujuan keuangan yang pendek, menengah, sampai dengan kalian nanti kelak pensiun. Ya, ada banyak sekali ya opsinya. Sesuaikan dengan profil resiko kalian, ya. Terus belajar, ya, tidak hanya di mata kuliah ini saja, tidak hanya berhenti di sini saja. Ya, bergabunglah dengan banyak komunitas investor, ya. Jangan komunitas yang berbayar yang hanya ngajari kalian untuk stock pick saja, jangan. Ya, bergabunglah ke komunitas yang lebih membuat kalian tuh lebih mandiri. Ya, artinya kalian boleh bertanya-tanya, tapi diharapkan mungkin setahun 2 tahun kalian bisa mandiri, bisa lepas dari komunitas itu karena kalian sudah tahu bahwa gayaku tuh seperti ini, gitu. Ya, itu penutup dari saya ya untuk merangkum semua hal yang ada di satu semester ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir. Saya harapkan nanti tugas investasinya dikumpulkan dan semoga semuanya juga cuan, ya. Dan UAS nanti juga
baik hasilnya supaya nilai kalian B atau A, tapi itu juga mencerminkan bahwa kalian itu ilmunya ada. Baik, kalau begitu saya tutup ya video kali ini, dan juga saya tutup juga perkuliahan materinya di video ini juga sekalian. Semoga kita bisa bertemu di kondisi yang lebih sukses daripada sekarang. Terima kasih.